warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Di pagi yang cerah kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, bisa juga mendapatkan ilmu. Tentu ini semua kehendak Allah dan kita tiada kata dan tiada ucapan kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Karena semuanya izin Allah yang membuat kita hadir, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Ucok, Pak Safrijal, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat beserta seluruh jajaran beliau. Yang kita hormati Pak Danang, Kepala PLT Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah beserta jajaran, hadirin semua serta pemirsa Perang TV yang kami banggakan. Kita pada kesempatan ini akan menyampaikan tausiah berkaitan dengan kerja keras dan ihsan. Nah, Bapak Ibu, mungkin ketika mendengar judul ada yang terlintas dalam pikiran kita. Kok kita ada pengajian judulnya kerja? Biasanya kalau pengajian itu judulnya akhirat, judulnya ibadah atau berzakat. Apalagi di bulan Ramadan ini berpuasa. Nah, kalau ada yang terlintas seperti itu pikiran bahwasanya Islam hanya ibadah saja dalam arti yang mahdoh, maka itu suatu pikiran yang kurang tepat. Betul, Islam itu sholat, Islam itu puasa, Islam itu haji, Islam itu zakat. Tetapi perlu dicatat, hadirnya Islam untuk kita manusia. Dan manusia itu tidak hanya ketika dia sholat saja. Manusia itu tidak hanya ketika dia di masjid saja, atau ketika di bulan Ramadan saja. Tapi Islam 24 jam. Hati kalau kita sering baca dalam bacaan sholat atau dalam Quran juga ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidup dan matiku untuk Allah, artinya kita berislam itu tidak hanya ibadah, sholat dan ibadah, tapi hidup dan mati. Dan dalam hidup ada pekerjaan. Terus juga yang kita para bapak-bapak setiap Jumat khotib membacakan satu ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ujung ayatnya, kalau kita meninggal matilah, meninggallah dalam keadaan Islam. Berarti kita 24 jam. Kemudian beberapa ayat yang lain juga menyebutkan alladzina yazkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ingat Allah
24 jam. Berdiri, duduk, berbaring. 3 posisi yang kita akan lakukan setiap 24 jam. Capek duduk berdiri, capek berdiri duduk lagi, capek duduk, capek berdiri berbaring. Harus ingat Allah. Nah, jadi ketika kita berbicara demikian, maka bekerja pun juga dalam Islam. Jadi wirid pengajian berjudul kerja juga masuk Islam. Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Nah, masuklah ke Islam secara kafah, secara syamil, mutakammil, sempurna, totalitas, keseluruhan, 24 jam. Maka dari itu, contoh buktinya apa? Nabi menyuruh kita, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, mau ke kamar mandi ada doanya, mau makan ada doanya, mau naik kendaraan ada doanya, mau pergi ke kantor ada doanya, mau belajar ada doanya, bapak ibu di rumah berhubungan suami istri ada doanya, didik anak ada doanya, semuanya ada doa. Jadi doa itu bukan hanya setelah sholat saja. Jadi semuanya ada doa yang dicontohkan Nabi. Langsung Nabi mencontohkan. Artinya adalah kehidupan kita memang 24 jam di bawah naungan Islam. Diatur oleh Islam. Ada dalil Quran dan dalil hadisnya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini, bagaimana tentang kerja? Islam mengatur juga kerja. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik. Yang baik itu adalah juga amal yang profesional. Apa yang amal soleh, amal baik, amal profesional? Datang kerja disiplin, tepat waktu. Kalau disuruh kerja selesai dengan rapih, tuntas. Kerjaan baik, atasan diikuti, A katanya A, B katanya B, selesai hari ini, selesai hari ini. Kemudian juga teratur. Adakah dalil Quran hadis? Banyak. Sebutlah tentang amal soleh, sebutlah tentang kata-kata jahada, yang artinya secara umum adalah sungguh-sungguh. Banyak sekali. Setelah satu selesai, kerjakan lagi yang berikutnya. Kerjakanlah dengan tuntas. Kerjakanlah dengan tepat waktu. Banyak sekali Bapak Ibu yang saya hormati. Oleh karena itu, kesempatan pertama ini saya ingin tentu menyampaikan bahwa kerja juga bagian dari ibadah, bagian juga dari agama. Kalau kita kerjakan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Misalnya dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi kata Allah dalam surat Al-Ankabut, walladzina jahadu fina. Barang siapa orang-orang yang bersungguh-sungguh bekerja dan kerja yang benar, kerja yang betul, dia bersungguh-sungguh, maka Allah akan bantu. Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan memberikan solusi. Allah akan memberikan alternatif. Allah akan memberikan penyelesaian masalah. Allah akan memberikan pemecahan atas masalah dan persoalan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kata kuncinya kita ingin sukses adalah sungguh-sungguh.
kerja keras, kerja fokus, kerja serius untuk kemudian mendapatkan prestasi dan kinerja. Sehingga dari ayat ini muncul satu ungkapan dalam bahasa Arab. Anak-anak kita tahu semua tuh Bapak Ibu. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti dia akan dapat. Dan ini suatu yang namanya sunnatullah. Ketentuan Allah yang itu sifatnya pasti Bapak Ibu. Jadi bako pasti karena janji Allah. Awak keraju batua dapet batua. Awak keraju salah dapet salah. Awak keraju sekete dapet sekete. Awak keraju banyak dapet banyak. Awak keraju banyak bana dapet puluh banyak bana. Usaha hasilnya tergantung dari proses yang kita kerja. Akibat adalah hasil dari sebab. Ujung sesuatu dapat dari perjalanan untuk mencapainya. Tidak mungkin ujuk-ujuk. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini ketentuan Allah, rumus Allah. Sebutlah anak-anak kita. Kalau anak kita malas, ada ujian, pasti nilainya enggak tinggi, bahkan bisa jadi enggak lulus. Kenapa? Akibat enggak lulus karena malas. Tapi kalau anak kita belajar rajin, insya Allah pasti janji Allah dia akan lulus, bahkan nilainya tinggi, bahkan juara. Itu rumus Bapak Ibu. Tidak ada cerita orang malas dapat juara umum, orang rajin kemudian gagal. Itu kalaupun ada, mungkin ada satu karena mungkin sakit mendadak, mungkin karena ada suatu hal. Tapi kalau secara normal tidak terjadi. Hukum ini terjadi sebagai sebuah akibat. Begitu pula di tempat kita bekerja. Contoh, saya sebagai gubernur, ada staf ataupun eselon 2. Saya bilang pagi ini kita rapat jam 7, datangnya jam 8. Gubernur yang nungguin. Kira-kira gimana itu kejadian? Sekali besok saya kasih tugas, Pak tolong selesaikan ya, besok saya mau ke Jakarta, mau ketemu menteri, pesawat saya jam 9, tolong selesaikan semalam-malamnya. Ditunggu saya malam nggak datang. Besok jam 9 nyampe, saya udah berangkat naik pesawat. Ketemu menteri, bahan yang ada dan apa adanya disampaikan. 2 kali. Kemudian besoknya lagi, minggu depannya lagi, ditanya tentang pekerjaannya, nggak tahu. 3 peristiwa ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi pimpinannya, kira-kira gimana itu? Kerja pimpinannya nggak terbantu, kerja dia sendiri nggak selesai, akhirnya kinerja organisasi tidak berhasil. Berarti usaha, cara, sebab yang dibuat oleh pegawai tersebutlah yang kemudian menjadi sebuah akibat dia diberhentikan, dia dipindahkan, dia dinonjolkan dan sebagainya. Salahkah pimpinan? Tidak, karena dialah yang menyebabkan dirinya seperti itu. Sebaliknya, rapatnya jam 7, setengah 7 udah nyampe. Ini ada tugas, besok saya mau ke Jakarta, semalam malamnya udah sampai ke meja saya, sore udah nyampe di meja saya. Kemudian ditanya, tahu semuanya. Ada masalah, selesai. Orang begini pasti akan dipelihara. Bahkan kalau ada jabatan lebih tinggi, dikasih lagi jabatan lebih tinggi. Kenapa? Akibat yang dia terima sebagai pegawai yang mendapatkan jabatan, sebagai pegawai yang mendapatkan suatu reward, ya, karena usahanya dia sendiri. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini sederhana. Kalau kita tahu rumusnya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu,
maka usahalah kita untuk mendapatkannya. Dan kalau kita usahakan dengan sungguh-sungguh, janjinya pasti dapat. Kok begitu Pak? Sungguh-sungguh kunci. Jadi kalau awak sungguh-sungguh ado saja jalan keluar diagih. Kalau awak sungguh-sungguh ado saja terbuka pangana awak untuk mencari jalan keluar. Kalau awak sungguh-sungguh kok ado saja yang diberikan berupa insight, berupa inspirasi, berupa ide, berupa gagasan yang semuanya itu muncul Allah berikan sehingga terbukalah persoalan dan terselesaikanlah segala persoalan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kerja sungguh-sungguh, kerja serius itu juga merupakan suatu tuntutan. Itu tadi dalam Al-Quran Bapak Ibu mengenai kata-kata jahada. Dalam Al-Quran juga membicarakan tentang pekerjaan. Misalnya orang yang bertakwa, wa may taqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Urusannya dipermudah, kerjaan kita dipercepat selesai, tuntas tas. Kenapa? Karena kita kerja sungguh, kerja keras diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Juga wa may taqillaha yaj'alahu makhraja, diberikan jalan keluar seperti ayat tadi disebutkan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita buka satu persatu ayat Al-Quran, banyak cerita tentang kerja. Surat Al-Asr. Kita hafal semua Bapak Ibu. Kenapa turunnya surat Al-Asr? Asbabun nuzulnya itu juga untuk mendisiplinkan kita. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu demi masa demi waktu, agar waktu dipentingkan, agar waktu diutamakan, agar waktu diprioritaskan, agar waktu menjadikan satu utama. Makanya Allah bersumpah demi masa demi waktu. Kenapa? Waktu kita kelola, kita manage, kita atur sukses. Itu juga kaitan dengan kerja keras. Dalam sebuah hadis juga disebutkan, innallaha yuhibbul abda iza amila atqonahu. Sungguhnya Allah mencintai hambanya kalau kerjanya tuntas, tertib, selesai, dan tekun teratur. Itu artinya itqon. Hadis Nabi. Jadi kata-kata itqon itu teratur, tertib, tuntas, selesai. Ini adalah kerja profesional. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kita ini telah diberikan oleh Allah mata, telinga, tangan, kaki, lengkap tubuh kita. Akal dikasih, hati, qalb dikasih, lengkap semuanya. Tetapi yang aneh, lucu, sesuatu yang ditemui kok beda-beda. Dari segi jabatan ada yang gubernur, ada sekda, ada asisten, ada kepala badan, kepala dinas eselon 2, eselon 3, eselon 4. Nah, coba ini fakta. Kemudian dari segi harta, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang cukup-cukup. Bapak Ibu, apakah ini hanya kemudian disebut ikut takdir amboma? Takdir itu adalah sesuatu yang telah terjadi. Baru kita sebut takdir dan kita imani sesuai dengan rukun iman. Tapi kalau barang kok alun jadi, sesuatu itu belum terlaksana dan belum final, maka itu ada namanya usaha, ikhtiar plus doa. Jadi ikhtiar dan usaha itulah yang saya ingin sampaikan di sini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Maka bisa
Anggaplah harapan dan keinginan kita bisa terpenuhi. Bahkan dengan usaha dan doa, takdir pun bisa berubah kepada takdir yang lain. Yang kemudian itulah yang merupakan suatu keadilan Allah. Allah memberikan sebutan banyak, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah telah memberikan rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Dari segala penjuru angin Allah kasih rezeki. Sebutlah rezeki itu uang misalnya. Ada di langit, barat, timur, utara, selatan, lengkap dimanapun datang rezeki. Itu kebaikan Allah. Nah, rezeki dikasih, ternyata ada yang dapat rezeki uang nggak cukup sebulan. Ada yang cukup, ada yang berlebih. Siapa yang disalahkan? Tidak bisa menyalahkan Allah dengan hanya mengatakan ikut takdir ambu mah, ikut nasib ambu mah. Tidak. Dan kita juga tidak fatal untuk menyandarkan semua hasil dari usaha, juga tidak. Makanya ada doa. Wasafirhum fil amr faiza azamta fatawakal Allah. Tawakal setelah kita usaha dan doa. Begitu cara umat Islam. Usahanya sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, rezeki tadi bisa dapat banyak kalau kita sungguh-sungguh. Malas kita nggak dapat. Contoh, saya sebutkan ada orang Islam berdagang, ada bukan Islam berdagang. Kok yang bukan Islam banyak duitnya? Orang Islam enggak banyak untungnya. Kita lihat cara dagangnya. Usaha dagang coba kita lihat. Yang orang Islam habis subuh tidur lagi. Pergi ke kedainya buka jam 9. Jam 11 tutup, pergi sembahyang katanya. Terus nyampe lagi buka toko jam 2. Jam 4 tutup pulang. Tidur sampai rumah. Besok lagi buka. Tadi yang bukan orang Islam, habis subuh tetap bangun gak tidur lagi. Udah dibuka kedainya. Tentu orang datang ke tempat dia berbelanja. Yang saya mau berbelanja kepada orang Islam, tutui, tentu mereka sebelahnya. Kirain orang Islam tapasa membalik situ. Siapa yang salah Bapak Ibu? Akhirnya orang non Islam untungnya gede. Orang Islam untungnya kecil. Ada pelajar satu Islam, satu bukan Islam. Yang bukan Islam sungguh-sungguh belajar, dapat juara umum. Yang Islam berdoa aja nggak pernah belajar, nggak dapat. Mau doanya tinggi-tinggi tangannya sampai berbuih-buih, begitu lama dia berdoa tanpa usaha tidak mungkin. Oleh karena itu, skenario sunnatullah, ketentuan yang kita jalani demikian. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita ikuti ketentuan Allah. Bekerjalah sungguh-sungguh, bekerjalah serius. Oh, nanti ada yang berkata di sini, Pak, ambo kok anak yatim, ambo kok orang miskin, ambo kok ndak sekolah, ndak bisa jadi eselon 2 kepala dinas. Tidak Bapak Ibu. Ada salah seorang eselon 2 di Pemprov, hidupnya di tempat anak yatim piatu, bapaknya nggak ada. Bayangin, pakainya ke sekolah itu pakaian jelek karena ya namanya anak yatim piatu, tinggal di rumah panti asuhan. Akhirnya tamat SMA juga, sambil kerja kuliah juga, kerjanya bener, sungguh-sungguh serius, dapat eselon 2. Usahanya yang membuat dia demikian. Nah, jadi kita pun Bapak Ibu, robahlah nasib kita dengan usaha dan sungguh-sungguh. Tentu iringi dengan doa dan tawakal kepada Allah. Nah, kalau udah jadi, baru kita imani aiko takdir ambo. Kalau alun sase itu belum. Kita masih diberi peluang oleh Allah untuk berusaha dan bekerja keras. Semoga
kita mendapatkan kekuatan dari Allah untuk menjalankan kerja-kerja sehari-hari kita, baik di kantor, baik di rumah tangga, baik dimanapun kita berada, di organisasi, dengan kesungguhan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sekian untuk tausiah ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.